Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sudah saya rekam sekarang untuk yang sesi yang kedua ini. Ya, kenapa menulis itu sulit? Ya karena tidak ditulis. Jadi metodenya adalah menulis saja. Jadi MS. Jangan diedit dulu. Jadi metode yang pertama adalah begitu ada ide, ada gagasan, maka segera dicatat. Metodenya adalah MS. Apa MS itu? Menulis saja. Jadi jangan diedit dulu. Menulis saja, begitu selesai baru dibaca, baru diedit. Kalau kemudian sejak awal kemudian kita sudah ngedit pakai otak kiri, maka tidak jadi-jadi tulisannya. Jadi biarin otak kanannya itu berjalan terus. Nah, baru sudah selesai, maka kemudian dibaca lagi. Nah, sih nggak pantas ditambahi. Jadi bisa jadi ketika menulis saja, tulisan awal kita yang pertama bisa jadi nanti itu bisa jadi itu tidak dipakai. Tetapi itu menolong kita untuk mendapatkan ilham yang lainnya. Jadi metodenya adalah MS, menulis saja. Ya, jadi kalau ide tadi kan sudah banyak tadi. Begitu kemudian ide itu sudah banyak tadi itu, kalau sudah ada ide langsung dicatat saja. Nah, dengan cara apa? MS metodenya, menulis saja. Nulis mengalir saja, jangan kemudian kok gak enak yo. Kok kata-katanya nanti saja itu. Kalau sudah selesai mengalir, otak kanannya aja yang dimainkan. Baru setelah selesai dibaca pelan-pelan. Apalagi kita kan enak sekarang ada komputer. Kalau dulu kan mesin ketik, begitu salah itu harus tipu. Nah, sekarang itu metodenya kayak gitu teman-teman sekalian, MS namanya. Nah, kalau sudah Ustadz, bagusnya itu ditulis di buku dengan tulisan tangan atau di laptop, Ustadz? Bagusnya kayak mana, Ustadz? Jadi kalau bisa langsung di laptop boleh, karena di laptop itu keuntungannya adalah apa? Nanti setelah selesai kan bisa dihapus, nah, bisa diedit. Tetapi jangan edit dulu. Jadi prinsipnya adalah metode yang saya ajarkan adalah MS, menulis saja. Jadi begitu muncul ide ditulis saja. Mungkin awal-awal kalau yang muncul ide itu mungkin ditulis di buku dulu atau direkam di HP. Nah, baru sampai rumah itu didengerin lagi langsung ditulis. Nah, langsung dikumpulkan dulu, misalnya boleh dikumpulkan dalam satu folder. Itu ditulis ide-ide kreatif atau ide-ide mendadak. Nah, nanti kemudian harus ada. Setelah menulis saja tadi itu nanti harus ada komitmen setiap hari menulis saja 2 halaman. Nah, sisihkan waktu 1 jam saja untuk menulis. Nah, dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Kalau ini sudah dibiasakan nanti, jangan perhatikan kalau kemudian kita menyisihkan waktu 1 jam saja untuk membaca kemudian ditulis, terus 2 halaman, maka dalam 30 hari sudah 60 halaman. 90 hari 180 halaman jadi deh buku. Jadi ini adalah persoalannya adalah komitmen. Nah, dan biasanya penyakit kita adalah apa? Nunda-nunda. Atau tadi itu pakai otak kiri dulu. Iki kok kayaknya enggak enak ya. Nah, menulis saja baru setelah selesai baru dibaca ulang. Jadi edit itu terakhir. Nah, nanti akan saya kasih saya cari ini tadi kan karena saya dari rumah sakit sehingga saya tidak sempat, nanti tak kasih PowerPoint-nya step by step-nya untuk apa sampai menjadi 90 hari atau 3 bulan itu buku jadi. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, itu ada checklist-nya nanti. Tinggal kemudian kita komitmen di situ jadi, insya Allah. Ya, itu Putri jawaban saya. Jadi memang butuh komitmen dan metode pertama adalah menulis saja. Nah, kalau sudah menulis saja itu terbiasa, nanti akan ada metode yang kedua, menulis saja setiap hari. Nah, jadi MSS. Nah, kalau sudah menulis saja setiap hari, maka lakukan sampai 90 hari, insya Allah jadi buku. Nah, hari ini kita masih bicara tentang bagaimana menggali ide. Jadi, kenapa menulis itu sulit? Tidak sulit. Yang membuat sulit adalah pikiran kita. Yang membuat sulit itu pikiran kita. Dan gembok mental. Nah, gembok mental itu biasanya 1 pikiran negatif, 2 pakai dalih usia, alasan usia, 3 alasan tidak punya waktu,
ya. Kemudian dalih apa? Latar belakang pendidikan, dalih kesehatan. Yang paling terakhir ini yang agak menggenaskan, seringkali dipakai yaitu dalih nasib. Jadi nasib pakai jadi alasan. Inilah gembok mental. Ini kalau dalam buku saya yang diterbitkan Erlangga Jakarta, itu saya tulis dengan judul The Power of Spirituality. Nah, itu saya sebutkan kunci awal untuk meraih sukses itu rumusnya HIT. HIT itu apa? Mereknya obat nyamuk. Enggak, HIT itu hanya adalah hancurkan penghalang. Penghalang apa yang berbahaya? Penghalang yang tampak apa tidak tampak? Ya, yang tidak tampak. Lah, penghalang yang tidak tampak itu gembok mental. Satu, pikiran negatif, terus banyak alasan. Nah, alasan usia, alasan kesehatan, alasan latar belakang pendidikan, dan dalih nasib. I-nya adalah impianmu, tuliskanlah. T-nya adalah tingkatan terus kompetensi diri. Baik, itu untuk pertanyaan Putri. Ada lagi? Yang lainnya, tadi Bu Iva tadi, karena Zoom-nya karena masih pertama, ya masih 30 menit, jadi belum diperpanjang mungkin Zoom-nya. Sehingga kemudian harus setiap 40 menit harus mati. Silakan yang lainnya, teman-teman sekalian. Khusus tanya jawab untuk sesi yang kedua ini. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada lagi? Silakan. Dari Putri tadi, Bu Hasriani Bahtiar, monggo silakan. Bu Hasri, Mbak Hasri, kalau ada pertanyaan, monggo. Saya baru masuk, Pak, tidak ikut materinya tadi. Oh, tidak ikut materinya. Ya, ini tadi bercerita tentang bagaimana menggali ide. Jadi ide itu bisa digali, nanti sudah saya rekam tadi, ide itu bisa digali dengan satu, membaca. Jadi apa yang kita baca itu juga bisa jadi ide. Semakin banyak bacaan. Ya, Kak. Ya, nanti ini sudah kita rekam, nanti kita akan share ya. Kita upload. Jadi ide itu bisa digali dengan membaca. Saya merefresh lagi. Yang kedua dari apa yang kita dengar, mendengar. Dari apa yang kita dengar, diskusi, kontak dengan para tokoh dan sebagainya, itu juga bisa jadi ide. Kemudian apa yang kita lihat, melihat, itu juga bisa jadi ide dan gagasan. Apa yang kita lihat itu juga bisa menjadi sebuah ide dan gagasan. Kemudian mengalami apa yang kita alami, maka pengalaman pribadi, pengalaman profesi kita, itu juga menjadi sebuah ide dan gagasan. Karena tidak mungkin kita bisa menulis sebuah karya kalau tidak ada ide. Jadi ide itu bisa digali dengan diantaranya dengan 5M. Membaca, melihat, mendengar, mengalami, ya, bahkan merasakan. Nah, apa yang kita rasakan juga bisa menjadi sebuah ide atau gagasan. Ya, pengalaman diri, pengalaman orang lain, kemudian profesi kita. Nah, kita nekuni profesi apa, itu juga bisa menjadi sebuah ide dan gagasan. Best practice profesi kita, itu juga bisa menjadi sebuah ide. Sebuah karya kalau ditulis bisa menjadi sebuah buku. Bahkan kisah hidup kita, biografi kita, itu juga bisa menjadi sebuah tulisan. Nah, bisa dikemas dengan fiksi, atau dengan bentuk novel, atau dengan non-fiksi. Nah, itu bisa juga faksi. Jadi Anda bisa menulis autobiografi Anda, atau Anda juga bisa menulis biografi orang lain. Jadi pengalaman orang lain itu juga bisa menjadi sebuah ide, bisa menjadi sebuah gagasan juga. Dan kalau kemudian itu dikembangkan, maka bisa jadi sebuah tulisan, bisa jadi sebuah buku. Nah, tadi ada 3 genre penulisan buku. Yang pertama adalah apa? Fiksi. Fiksi itu adalah berdasarkan imajinasi. Daya imajinasi, daya khayal. Nah, bisa bentuk novel, bisa bentuk cerpen, bisa puisi. Nah, bisa juga adalah non-fiksi. Non-fiksi itu adalah berupa opini, berupa pemikiran, berupa non-fiksi, jadi berdasarkan data, berdasarkan fakta, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah faksi. Genre yang ketiga adalah faksi, yaitu gabungan antara fiksi dengan non-fiksi. Contohnya adalah biografi, autobiografi. Jadi sebenarnya kisah nyata, tapi kisah nyata itu kemudian dikemas dalam bentuk novel, dalam bentuk fiksi. Jadi sebenarnya kisah nyata, tapi dalam, saya contohkan tadi adalah misalnya Khairul Tanjung si anak singkong. Itu sebenarnya kisah nyata dari Pak Khairul Tanjung. Kemudian dikemas oleh penulisnya dengan menginterview Pak Khairul Tanjung, mewawancarai, kemudian hasilnya itu kemudian ditulis dengan gaya novel.
termasuk sepatu Pak Dahlan. Nah, sepatu Pak Dahlan itu juga kisah nyata. Ya, yang ditulis oleh wartawannya terinspirasi dari kisah nyata Pak Dahlan, tapi ditulis dengan gaya bercerita, ditulis dengan gaya novel, sehingga kemudian orang bisa menikmati. Nah, malam hari ini memang kita membahas tentang apa? Bagaimana menggali ide itu. Jadi ide itu sangat banyak sekali. Nah, tadi saya sampai katakan hasil dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, itu juga bisa jadi ide. Oleh karena itu, salah satu modal teman-teman sekalian yang harus kita lakukan adalah untuk menyiapkan tulisan kita, bahkan untuk menyiapkan presentasi dan pidato kita, ya kita harus belajar sebanyak yang Anda ingin apa yang Anda sampaikan. Jadi yang paling gampang adalah menulis ilmu yang mau kita tekuni atau kita menekuni di bidang apa. Itu paling gampang karena itu kan bisa jadi belajar yang paling gampang itu adalah dengan cara menuliskannya. Jadi misalnya kalau kita belajar psikologi, pada saat kita kuliah psikologi atau kuliah S2, maka pengalaman belajar tadi kita tulis, kita catat, itu juga bisa jadi buku. Karena cara nulis yang paling bagus ya adalah dengan apa? Belajar yang paling baik adalah belajar dengan cara dituliskannya dan siap untuk diajarkan pada orang lain. Karena itu daya ingatnya sampai 90%. Jadi kalau kemudian kita belajar saja, hanya mendengar saja mungkin cuma 10%. Jadi kalau kemudian kita belajar itu hanya membaca saja cuma berapa persen. Tetapi kalau kita belajar untuk kemudian dituliskan, untuk diajarkan pada orang lain, maka itu daya ingatnya sampai 90%. Maka berarti faktor menulis itu jadi penting. Nah, di antara kemudian bagaimana menggali ide itu kita bisa kumpulkan semua informasi ya, yang mungkin tentang topik yang mau kita tulis. Jadi tuliskan ide, kata atau frasa-frasa kunci. Nah, kita sekarang enak dengan browsing di internet, ya bacalah terbitan-terbitan apa jurnal-jurnal profesional. Nah, kita bisa menggali ide dari internet sekarang ini. Kita gali itu, kita sebut sumbernya, kemudian kita olah ya dengan bahasa kita. Ya, kemudian kita juga bisa menggunakan apa sumber-sumber penelitian. Jadi misalnya kalau Anda dosen, Anda guru, itu kan biasanya ada best practice kita atau sumber-sumber penelitian, itu juga bisa menjadi sebuah ide dan gagasan. Tinggal kemudian bagaimana kemudian kita menuangkan kembali dalam bentuk tulisan. Nah, tadi sudah saya kenalkan, cara yang pertama adalah menulis saja. Jangan diedit dulu. Ya, biarkan flow mengalir. Nah, kalau sudah selesai mentok baru dibaca ulang, baru diedit. Nah, kita ini kadang-kadang tidak akan pernah jadi karya gara-gara apa sejak awal sudah pakai otak kiri. Nah, otak kirinya dipakai dulu, udah enak apa enggak ya? Enggak, dan menulis saja lah, nanti baru setelah selesai baru. Maka saya kadang-kadang mengatakan haram untuk diedit. Saya sampai berani mengatakan itu haram untuk diedit. Nanti diedit itu kalau sudah selesai semua baru diedit. Kalau sejak awal sudah ngedit enggak selesai. Jadi kalau itu ditulis di kertas, sampahnya banyak itu. Tulis kertas itu kebaca kayak enak diwel-wel. Akhirnya enggak jadi-jadi, sampahnya banyak di kamar gitu. Ya, ini caranya memang gitu. Teorinya adalah MS, menulis saja. Kalau sudah menulis saja biasa, nanti ditingkatkan lagi, menulis saja setiap hari. Kalau sudah menulis saja setiap hari, sudah biasa lagi, menulis saja setiap hari 2 halaman. Wah, kalau 2 halaman setiap hari, 90 hari kan sudah jadi buku 180 halaman. Jadi deh. Nanti insya Allah PowerPoint-nya saya akan kirim. Ini karena tadi saya dari rumah sakit, jadi saya tidak sempat. Saya harus ke dokter dan ternyata antrinya dokter spesialis agak lama sehingga nyampe rumah jam 8. Nah, nanti rekamannya juga saya upload, kemudian hasil PPT-nya nanti checklist-nya selama 90 hari itu apa saja, minggu pertama itu apa, minggu kedua apa, itu kalau kemudian sungguh-sungguh kita lakukan, insya Allah dalam 90 hari, bahkan tidak sampai 90 hari, naskah Anda sudah selesai dan Anda bisa siap nyetak. Jadi ya berarti itu ya Ustadz. Kenapa? Jadi buku solo berarti itu ya, 180 halaman itu udah bisa jadi buku solo ya? Bisa bagi solo. Kalau ngikuti 90 hari checklist yang nanti saya berikan dan sungguh-sungguh, karena bisa jadi kalau ide itu sudah dapat, nanti seminggu sudah lewat. Karena nanti minggu pertama setelah dapat ide, kemudian mulai lakukan survei ke perpustakaan, ke toko-toko buku, sambil lihat modeling. Oh, aku ingin nulis buku modelnya kayak gini. Nanti ada checklist-checklistnya itu. Karena ini sudah riset saya, sudah pengalaman
Sehingga saya bisa katakan siapapun kalau sungguh-sungguh, bahkan itu 3 bulan itu pasti jadi, insya Allah. Bahkan bisa lebih cepat, karena saya katakan bisa lebih cepat karena masing-masing Anda kan sebenarnya sudah punya bahan, best practice, pengalaman dan sebagainya. Hanya selama ini kemudian mungkin tidak ada ide, tidak ada motivasi. Kalau kemudian ada motivasi, oh iya ternyata tadi saya cerita dari SMS saja bisa jadi buku, dari catatan kaki saja bisa jadi buku Gunawan Muhammad, ya. Dari setiap fenomena kejadian kalau sudah terbiasa. Ada teman-teman kalau sudah terbiasa membuat catatan harian, nah, catatan harian pun bisa jadi buku. Nah, catatan harian kemudian dikembangin bisa jadi buku. Ya, apalagi daripada curhat-curhat ke tetangga, ya, curhat-curhat ke teman, ya, curhatnya melalui tulisan. Karena dengan melalui tulisan itu bisa menghilangkan stres juga. Jadi saya punya terapi itu kalau misalnya ada karyawan itu marah-marah, bos juga marah-marah, tuangkan aja dalam bentuk tulisan kekesalannya itu. Ya, dengan cara itu nanti plong. Habis dulu tulisan, terus kertasnya diwel-wel, masukkan sampah, dibakar. Nah, biasanya plong gitu. Jadi tulisan itu ternyata bisa juga jadi terapi. Jadi biasanya kenapa kemudian kita tidak tergerak? Karena kita tidak mengenal apa sih manfaat bagiku menulis. Jadi kalau dalam buku Quantum Teaching atau Quantum Learning, kita harus bisa menemukan ambaknya. Nah, itu bahasanya ambak kalau diterjemahkan. Apa sih manfaat bagiku untuk menulis itu? Kalau kita sudah bisa menemukan apa manfaat bagiku untuk menulis, salah satunya ketika kita menulis dan berkarya dan bermanfaat bagi orang, itu ilmu jariah. Jadi belum lagi kalau kemudian tulisan kita dibaca banyak orang, jadi penulis, bukunya jadi bestseller, nah itu berkah. Itu efek samping aja lah. Tapi semata-mata menulis diniati ibadah saja untuk berbagi kebaikan. Mudah-mudahan kita tidak tahu dari tulisan kita yang mana yang membuat orang itu berubah jadi lebih baik. Kalau itu terjadi kan pahalanya mengalir terus. Kalau bahasanya almarhum ibu saya itu buatlah tanda di alam semesta. Jadi buatlah tanda di alam semesta itu bukan foto saya tertempel di mana-mana itu, tapi apa? Saya harus membuat prestasi apapun yang saya buat yang menjadikan Allah itu ridho, Rasulnya bangga, ya Allah itu ridho dan Rasulnya bangga dan layak menolong kita. Dan yang kedua adalah apa? Kedua orang tua kita bangga punya anak seperti kita dan bermanfaat bagi sesama. Itulah tanda di alam semesta. Jadi bahasanya almarhum ibu saya itu dalam. Buatlah tanda di alam semesta. Bukan kayak pilkada, pilek ya, pilpres fotonya tertempel di mana-mana ya. Bukan itu gitu. Apa artinya kalau kayak gitu ternyata kemudian malah banyak mendolimi rakyat. Jadi siapapun kita, saya yakin manusia itu makhluk yang mencari kebermanfaatan yang tinggi. Makanya kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Ya apa artinya hidup kalau ono mbek gak ono kalau bahasa Surabaya. Ada dan tidak adanya tidak punya pengaruh. Kalau bahasa Surabaya ono mbek gak ono gak ngamper, gak ngaruh. Tapi jadilah manusia yang membuat tanda di alam semesta tadi. Jadilah manusia yang cemerlang kalau bahasa saya. Jadi saya menulis juga itu ya Ustadz ya. Kenapa? Udah jadi buku juga itu ya judul itu. Iya, jadi buku. Jadi pada saat kena COVID itu ada 3 buku. 3 buku itu 90 hari menulis buku, kemudian buatlah tanda di alam semesta, dan yang ketiga adalah santripreneur, santri milenial. Itu saya tulis untuk para santri-santri agar dia berpikir entrepreneur. Jadi tidak hanya kemudian dia hafal Quran, paham agama, tetapi dia juga memiliki jiwa entrepreneur. Jadi sebenarnya apapun ide kita juga bisa tuangkan. Nah, tergantung kemudian kita mau atau tidak. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ya kita akhiri. Saya mohon maaf, memang agak capek karena barusan dari rumah sakit. Masya Allah. Ya silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kok saya jadi angkat tangan. Ya yang lain mau bertanya silahkan. Dimanfaatkan waktunya. Kita ada Dr. Nasrul Saif di sini. Silahkan digunakan kesempatannya. Kalau tidak diakhiri nih kata Ustaz. Ya silakan. Ada pertanyaan. Insya Allah ini saya rekam. Mudah-mudahan ini terekam di komputer. Nanti kemudian saya coba upload. Nanti hasil uploadan itu nanti saya kirim ke grup ya. Insya Allah besok pagi mungkin kalau materi PowerPoint-nya
Karena tadi ini saya langsung dari rumah sakit langsung buka laptop sehingga Ya. saya juga ya silakan, itu ada yang angkat tangan. Oppo Ya. A16. Nah, Iya, apa itu? Namanya siapa itu? Mbak Nurlina. Oh, Mbak Nurlina. Silahkan Ya. Bu Nurlina. silakan. Dari Sejunjung. Oh, Ya. Sejunjung. Oh, orang Barat juga. Masya Allah. Oke. Silahkan Bu Nurlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pak, gimana caranya supaya kita tuh fokus menulis agar tulisan yang dari awal kita tulis tuh bisa dipahami oleh orang gitu. Artinya jangan niat kita yang menulis ini nggak loncat-loncat ke sana kemari gitu. Itu yang sampai sekarang saya masih belum dapat juga ilmunya gitu kan. Kalau ketika saya baca bacaan orang gitu kan, kayak artikel apa dari awal sampai akhir jelas tuh. Ketika saya mencoba menulis sesuatu, apakah itu perasaan atau yang saya lihat atau yang saya alami atau yang saya bayangin, kadang-kadang satu paragraf atau dua paragraf nyambung, nanti paragraf ketiga nggak nyambung lagi ketika saya mengulang membacanya gitu. Makasih Pak. Ya. Jadi yang pertama memang harus menulis saja dulu. Jangan berpikir wah ini enak dibaca, tidak, nanti aja. Jadi menulis saja. Awalnya memang begitu ada dapat ide, maka harus segera dituangkan dalam bentuk peta pikiran. Pernah tahu peta pikiran? Jadi misalnya kita menemukan tentang kekuatan cinta. Nah, nanti ambil kertas. Kemudian taruh di tengah itu kekuatan cinta. Kemudian digambar, dilingkari atau waru gitu ya. Nah, kemudian ditarik lagi ya. Apa yang saya ingin bahas kekuatan cinta? 1, definisi cinta. 2, macam-macam cinta. 3, bagaimana cinta dalam pandangan Islam. Nah, terus jadi kayak ditarik-tarik kayak gambar gitu, digambar-gambar. Itu namanya peta pikiran, mind mapping. Nah, setelah selesai itu curah gagasan baru. Baru kemudian dibaca lagi, dipilih. Oke, dari kekuatan cinta itu saya akan bahas satu definisi cinta ini akan saya bahas. Nah, kasih angka 100 thread gitu. Oh, kemudian macam-macam cinta. Kemudian bagaimana sih hakikat cinta itu? Ya, kemudian apa? Tadi hasil peta pikiran dipilih mana yang Anda bahas. Lah, kalau sudah selesai, itulah kerangka berpikir. Setelah itu Anda menulis sesuai dengan kerangka berpikir ini. Nah, kemudian dicari rujukan-rujukannya. Nah, kalau sudah outline-nya, itu namanya outline. Kerangka berpikirnya sudah ketemu, atau peta pikiran, atau kerangka utama buku Anda, atau tulisan Anda sudah ketemu, Anda tinggal nanti menulis dari mana saja, tidak ada masalah. Dari belakang, dari tengah, dari akhir, boleh. Kan yang penting kerangka berpikirnya sudah ketemu. Betul Pak enggak? Nah, kemudian dipersiapkan rujukannya apa. Nah, terus setelah itu, nulis saja dulu, jangan diedit. Nanti serat terakhir disambung-sambungkan. Kok nggak nyambung? Bisa jadi tulisan pertama kita yang di awal itu akan terhapus nanti. Tapi itu yang menolong kita untuk apa? Mendapatkan ide-ide yang lainnya. Ya. Nah, nanti di checklist yang 90 hari nanti ada tahapannya itu, Bu. Jadi minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Kalau sudah dilewati, tinggal di checklist ini sudah lewat. Jadi bisa jadi tidak sampai 90 hari kalau Anda sudah bisa melewati tahapan-tahapan itu. Ya, paham ya, Bu Lina? Bu Nurlina udah ada di grup. Bu Nurlina udah ada di grup camp 90 hari? Belum. Oh, belum. Nanti ini ya, catat saya. Tadi dapat info ini dari mana ya? Dari grup WA yang Mbak kirim sebentar nih, kebetulan baru lihat pulang habis tidur anak, lihat HP, WA Mbak, ada acara apa sekarang ya kan, buka langsung walaupun telat, yang penting buka kan. Ya. Oke, nanti japri saya ya, karena kita ada grupnya. Ustadz Nasrul Sarif itu sering nge-share ini inspirasi menulis gitu, itu di grupnya ya. Terus kita juga ini Ustadz di Rumah Aulia Inspirasi kita mau ada bikin buku antologi yang judulnya itu adalah bagaimana mewujudkan
peradaban emas yang gemilang dengan ideologi cinta gitu. Itu tema besarnya itu. Nah, nanti silahkan kita terima tulisan-tulisan dari para perwakilan RAI, dari para member-member RAI Rumah Oleh Inspirasi. Nah, nanti kita jadikan buku antologi ya. Karena sekarang untuk ISBN kalau mau nulis buku solo itu minimal itu harus 40 sampai 50 buku sekarang, agak ketat. Karena tahun kemarin itu kita tuh kebanjiran buku di Indonesia, tapi minat baca turun, tapi buku yang menulis buku itu banyak sekali gitu, dan itu kadang cuma cetak 2 udah ISBN gitu. Nah, Ya, sekarang nggak boleh. sekarang Minimal udah 50. minimal 50. Jadi kalau mau bikin buku solo minimal 50 buku ya. Tapi kalau bikin antologi kita bisa misalnya 25 orang minimal satu orang satu penulis dua buku beli gitu kan ya. Karena kita kan pakai penerbit kan, kita minta sama penerbit gitu, dan kemarin beragam, ada penerbit yang 53.000 per buku, ada yang 100.000 per buku gitu. Itu tergantung kualitas juga sih. Yang 100.000 tuh pakai hardcover gitu kan ya. Kita mau hardcover atau soft cover gitu, dan juga dari sisi kualitas ininya ya. Nanti silahkan itu dipilih saja, karena kalau untuk penerbit itu banyak ya, banyak pilihan, dan bahkan saya kemarin ada yang nawarin boleh Umi cari siapa penulis gitu kan ya, nanti kita lihat tulisannya, kalau pantas terbit maka kita terbitkan gratis gitu. Itu ada penerbit yang nawarin itu ke saya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk masalah penerbit gitu. Yang sekarang pokoknya nulis dulu deh, pakai metode MS dulu gitu. Fokus kita di 90 hari bersama-sama. Saya juga sebenarnya belum ada buku yang benar-benar terbit ya. Udah nulis Ustadz, kalau saya udah beberapa kali nulis buku, tapi mungkin karena Allah belum takdirkan itu jadi, selalu setelah jadi laptop saya rusak. Datanya hilang. Udah 3 kali itu Ustaz, udah 3 kali. Buku pertama itu waktu itu saya tulis waktu kuliah. Saya kan termasuk aktivis tobacco control ya. Nah, buku itu hasil riset saya tentang bagaimana cara berhenti dari rokok. Saya punya partisipan banyak sekali, dan itu udah jadi bukunya Ustaz, dan laptop saya rusak seperti itu. Terus kemarin pas pandemi juga mau nulis ini gitu, kemudian rusak lagi gitu. Terus ya udah 3 kali itu berulang kali. Nah, makanya saya simpulkan mungkin Allah juga punya kehendak lain bahwa saya harus meningkatkan kapasitas saya juga nih dalam kepenulisan, walaupun di 2021 kemarin 2020-2021 saya ikut sertifikat penulis Indonesia. Nah, Insya Allah di tahun ini saya lagi ikut sertifikat jago menulis buku bestseller, dan udah banyak ikut ini juga kelas kepenulisan juga gitu. Nah, memang ada beberapa buku yang sedang digodok antologi, dan juga buku solo sudah saya desainkan. Karena banyak judul itu kadang ini Ustadz bingung mau yang mana dulu yang terbit gitu. Dan kalau materi-materi saya itu udah ada di Telegram, udah banyak gitu Ustadz. Jadi kemarin ada yang nyaranin memang ghostwriter, jadi suruh mereka lihatin channel Telegram saya gitu kan ya, nanti bikinkan buku untuk saya gitu. Tapi saya tidak suka dengan ghostwriter gitu, saya sukanya kalau bisa memang kita yang nulis gitu loh Ustaz. Tapi ya kalau ada ghostwriter ya tergantung ini sih ya, orangnya cocok nggak sama saya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa buku yang insya Allah ada tentang mindfulness, jadi kalau masalah ide buku kita juga bisa sediain gitu. Misalnya kayak saya lagi nulis antologi mindfulness gitu kan ya. Kemudian juga tentang leadership, kemudian tentang Indonesia Berdaya 2045 gitu. Kemudian juga ada tentang cara belajar gitu, cara belajar cepat gitu kan. Ada juga tentang mental bisnis, membangun mental business owner. Itu lagi ini juga tuh Ustaz, lagi ditagih juga saya dari penerbit. Padahal saya kemarin udah memberi materi via WhatsApp, itu materi membangun mental bisnis di era digital Ustaz. Itu sebenarnya udah bisa jadi buku, udah bisa jadi tulisan kan Ustaz, cuman waktu saya untuk bisa menuliskannya itu loh Ustaz. Itu yang jadi masalah gitu, karena jadwal begitu padat gitu kan, jadwal ngisi training, jadwal dakwah gitu kan ya, itu padat banget Ustadz. Itulah kendalanya di situ. Tapi insya Allah saya yakin dengan saya selalu kayak ada Ustadz Nasrul Saris juga yang selalu ngingetin gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan Januari memang targetnya terbit beberapa buku gitu Ustadz. Ya, jadi harus fokus memang. Jadi nanti di 90 hari nulis buku itu pastikan 1 jam itu harus
makanya tadi kerangka berpikir itu jadi penting. Outline-nya kalau sudah jadi misalnya Mbak Widya tadi kan sebenarnya sudah banyak, tinggal didokumentasi saja, dicariin lagi. Nah, sekarang mulai disusun outline-nya, kerangka berpikirnya tadi itu. Dan fokus, selesaikan satu buku dulu. Oke, siap. Jadi jangan loncat-loncat, kalau loncat nanti nggak jadi. Jadi misalnya Ya, tentang kebetulan saya kan alumni saya personality development mastery itu cukup banyak, sama juga personality development mastery gitu. Nah, nulis di bidang itu. Kalau kan Pak bahan-bahannya sudah ada, tinggal Ya, disusun kerangka berpikirnya, outline-nya. otak kirinya yang aktif gitu ya Ustadz. Saya mikirnya gini, saya kalau buku itu saya pengennya sempurna, maksudnya gimana ya? Mendekati sempurna lah gitu Ustadz, maksudnya tuh. Iya. Nah, nanti itu kalau nanti perfeksionis nggak jadi. Jadi memang harus kerangka berpikirnya ketemu outline-nya tadi, peta pikiran tadi outline-nya, terus kemudian fokus, selesaikan dulu sampai selesai, baru diedit, baru diaudit. Karena kalau perfeksionis di awal nggak jadi. Buku pertama saya itu apa tuh Ustadz? Saya merasa perfect gitu, yang tobacco control itu bagaimana bisa lepas dari. Yang penting tadi outline-nya sudah jadi dan fokus saja. Terus setelah itu selesaikan sampai selesai. Setelah itu baru dibaca ulang. Kemudian nanti masalah judul biar nanti kita diskusikan bareng-bareng dengan komunitas, kan enak kita punya komunitas. Aku ada 5 judul nih, aku polling. Nah, nanti polling mana? Nah, di polling di sosmed itu kita akan pilih. Oh iya, oke, siap. Insya Allah nanti kalau segalanya itu kalau fokus jadi. Nah, nanti kalau sudah pecah telur, nanti akan berikutnya akan terjadi lahir lagi gitu. Tapi saya berharap harus pecah telur. Ya, saya itu sangat cepat sekali mengetik dan menulis gitu Ustadz. Jadi kayak satu Zoom 2 jam itu aja saya bisa jadi catatan saya tuh Ustadz. Ya. Dan itu kan berarti kan luar biasa. Tinggal cara mendokumentasikan. Jadi harus pertama selain disimpan di laptop, disimpan di email. Nah, disimpan di tempat-tempat yang lainnya. Kalau kemudian laptopnya rusak, itu bisa diambil di Telegram, bisa diambil di email gitu. Jadi memang manajemen pengetahuan ini namanya. Jadi bagaimana manajemen pengetahuan itu cara kita menyimpan itu. Atau kemudian ada kumpulkan ditulis di sosial media, di FB jenengan, di Telegram. Itu kan enggak hilang, nanti bisa dicek diambil lagi. Saya kadang-kadang gitu. Karena kalau laptop terbatas, kadang-kadang laptop rusak atau apa. Ya, makanya kadang saya juga berharap gitu ya Ustadz ya. Ya kalau saya kan nggak tahu umur kan ya Ustadz ya, makanya saya memang berbagi itu cepat di Telegram. Jadi kalau saya suatu saat ya tutup usia gitu. Jadi karya-karya saya itu sudah bisa diiniin sama teman-teman di Telegram gitu. Iya, betul. Jadi dan saya yakin aja sih memang yang paling penting kita jaga itu adalah keikhlasan kita, karena the power of ikhlas itu yang luar biasa ketika Allah memandang layak gitu kan ya, sebuah karya, sebuah tulisan itu go public gitu, sebuah karya itu menjadi amal jariah kita gitu. Itu ya Allah lah punya jalan gitu. Ada aja orang menuliskan gitu, nggak harus kita yang nulis gitu, orang lain yang menuliskan tentang kita, seperti itu loh Ustaz. Kadang berharap begitu Ustaz. Kalau tadi itu sebenarnya tinggal komitmen saja, terus kemudian cara menyimpan pengetahuan tadi itu. Jadi selain di laptop, di sosial media, kemudian di email, kemudian di sosial media Anda masing-masing. Siapa tahu, kita tidak akan pernah tahu kan. Ternyata ada orang baca tulisan kita di sosmed, dia terinspirasi. Awalnya Raditya Dika itu juga go blog, maksudnya nulis di blog ya tentang dunia. Terus kemudian si Pocong ya kan, bagaimana mensifati fenomena sosial dengan gaya perspektif Pocong. Awalnya dari tulisan-tulisan di blog dia di web. Nah, akhirnya kemudian dikumpulin jadi tulisan, dicari benang merahnya, kemudian bikin outline, ditelepon oleh penerbit. Nah, hari ini teman-teman sekalian, jenengan tidak belajar mandiri, tapi jenengan belajar secara komunitas. Masih ada yang membimbing. Jadi insya Allah dengan checklist yang 90 hari itu, insya Allah kalau sungguh-sungguh, semuanya nanti bisa menghasilkan satu karya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Oke, masih ada pertanyaan kah? Masya Allah.
Masih ada pertanyaan kah? Atau mau bikin di chat, saya tertarik nulis dengan tema ini, gitu. Boleh. Mau bikin buku antologi kah? Mau bikin buku solo kah? Gitu. Insya Allah tekad 2023 di event ulang tahun Rai gitu. Nah, kita bisa launchingkan buku-bukunya juga ya, karena Rumah Oleh Inspirasi dalam waktu Desember, Januari, Februari itu akan melakukan event besar perayaan ulang tahun Rai yang kedua. Ya, dan itu kita akan menyampaikan ada lomba tahfiz, ada lomba menghafal Asmaul Husna, ada lomba kepenulisan ini gitu kan ya, bukunya nanti kita launchingkan gitu kan ya. Kemudian juga nanti kita perkenalkan ada 9 program unggulan Rai dan 7 program penyokong dari visi misi Rai gitu kan. Nah, jadi 3 bulan gitu ya, 3 bulan kita merayakan ulang tahun Rumah Oleh Inspirasi dan mudah-mudahan itu membuat Rumah Oleh Inspirasi semakin tersebar manfaatnya gitu kan ya, dan semakin tersebar luas ke berbagai pelosok lah gitu, itu targetnya gitu. Ya, cukup ya. Oke. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin ya Allah. Ya, Amin. saya mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya akhiri dulu ya. Nanti saya upload rekamannya.